Pemirsa, siapa sangka di balik semangat belajar anak-anak, masih saja ada ancaman yang diam-diam menghantui mereka. Bullying, sebuah kata yang terdengar sederhana, namun bisa meninggalkan luka yang dalam. Luka yang tak kasat mata, tapi menyakitkan. Tapi kabar baik datang dari ujung barat Pulau Kalimantan. Kabupaten Kuburaya tak tinggal diam. Kamis, 7 Agustus 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya menggelar sebuah gerakan besar. Deklarasi Gerakan Zero Bullying, atau yang dikenal dengan sebutan Gen ZB. Aksi ini melibatkan seluruh satuan pendidikan, dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Tak hanya itu, Muspika dan Kepala Desa sekecamatan Kubu pun ikut ambil bagian. Bersatu, bergerak, dengan satu tujuan, melindungi generasi muda dari kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut. Maka dari itu, mari bersama-sama kita gaungkan suara ini. Stop Bullying! Bapak Ibu undangan yang saya hormati, ke Pekan Nalua membawa tomat, tidak lupa membeli santan. Untuk menyambut tamu yang terhormat, tari sekapur sirih kami persembahkan. Inilah tari persembahan dari SMP Negeri 1 Kubu di bawah pimpinan Bapak Sumarwan SPD MM dengan guru tari Ibu Yeti Maharani.
Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan tari persembahan dari SD 5 Kubu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu putra putri kita. Mawar merah sungguh indahnya, mekar harum di tengah taman. Semangat anti bullying di dada kita untuk masa depan yang penuh kedamaian. Gerakan Zero Bullying Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Satuan Jenjang Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, serta SMK beserta seluruh muspika dan kepala desa sekecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Kamis 7 Agustus 2025 di Gedung Olahraga Kecamatan Kubu dimulai. Untuk
keberkahan acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kepada Bapak Bejo S. Wahid dimohonkan untuk memimpin doa. Kepada Bapak disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma adil sultanil azim wa adil manil qatim wa adil wajhil karim wa waliya kalimatita mati akil hasai wal husain min asli haqqi wa ani qudratil manadirin wa anil insi wal jinni wa sayatin wa iyyaka alladhina kafaru la yasrikuna bi absarihim lamma sabutuka yaqulu innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin mustajabul liqmanul hakim wa warisa Sulaiman Dawud alaihi salam al-wadudul asil majid wa bi barakati umri wa sahih ajzaji wa atasi amali wa habbin nasi ajma'in wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hadirin dimohon berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pantunnya tidak keliru. Kalau tadi Bapak Ibu diminta untuk mengatakan cakep, sekarang saya minta mengatakan cantik. Kecamatan Kubu, Tanah Bertua. Kurang greget kayaknya. Kecamatan Kubu, Tanah Bertua. Terdapat keraton destinasi sejarah. Acara ini terasa meriah. Semoga Allah berikan berkah. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kuburaya beserta jajaran yang saya hormati, Muspika Kecamatan Kubu, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sekecamatan Kubu yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, MTS, MA, MAS, dan SMK Sekecamatan Kubu yang saya banggakan, yang saya hormati para tokoh masyarakat dan tokoh agama, adik-adik para mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang diberikan pada kita semuanya, utamanya nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk bersama-sama kita berbuat kebaikan, khususnya pada hari ini dalam rangka kita menyatukan persepsi bersama dan berusaha atau berikhtiar untuk bersama-sama melakukan gerakan yang sangat mulia, yaitu mencegah atau stop perundungan atau istilah lainnya bullying. Semoga putra-putri kelak menjadi putra-putri yang bisa dibanggakan bagi agama, bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Dan semoga kita semuanya kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, mohon izin kami selaku panitia akan menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan yang ketiga, instruksi dari Bapak Kepala Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya tahun 2025. Tentu Bapak Ibu, yang melatar belakangi dilaksanakan kegiatan tersebut adalah pertama, kita sadari banyak meningkat kasus bullying atau tindak kekerasan terhadap para peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari perundungan atau bullying terhadap generasi muda kita. Kurangnya kesadaran dan tidak preventif dari para tokoh
sehingga masih banyak marak terjadi tidak kekerasan terhadap putra-putri kita. Tentu sangat penting peranan bagi kita semuanya untuk berperan secara kolektif dan aktif agar hak-hak mereka dapat terlindungi bersama. Tujuan kita adalah untuk membangun generasi muda yang tangguh dan yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan masyarakat, lebih luas di lingkungan bangsa kita. Tujuannya adalah yang pertama meningkatkan lingkungan yang nyaman dan aman, kemudian meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying, menanamkan nilai-nilai positif di tengah-tengah masyarakat kita, sekaligus mendorong sikap berani melawan bullying atau tindak kekerasan. Tentu kami mengajak semua pihak untuk berkomitmen bersama tentang tindak kekerasan anak ini. Adapun pembiayaan yang kita laksanakan kegiatan pada hari ini Bapak Ibu, ini dilakukan secara mandiri, dimusyawarahkan bersama, dan alhamdulillah partisipasi aktif dari beberapa pihak yang diantaranya pada waktu musyawarah disepakati bersama Bapak Camat lewat sekcamnya berpartisipasi aktif untuk menyumbang dananya. Mohon tepuk tangannya. Kemudian yang tak kalah luar biasanya dan kami bangga sekali, Bapak Kepala Desa Kubu, luar biasa beliau. Sampai-sampai tadi malam kita tenang saja, kata Pak Kades, beres semuanya. Itu janji beliau. Jadi semua fasilitas Pak Kades Kubu luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Tentu Pak Kades itu tidak serta-merta sendirian Pak Kades. Ada orang belakangnya yang bisikin. Pokoknya kalau untuk pendidikan Pak, Ibu ini bertanggung jawab katanya. Pak Kades luar biasa lagi. Di Pak Kades malu, tidak berani dengan Bu Kades. Mau tak mau turun tangan langsung. Kemudian Kepala SNPN 1 lagak tapi memang nyata Pak. Sama-sama punya partisipasi aktif yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ibu Kepala SMA N1 Kubu juga demikian, luar biasa. Beliau juga berpartisipasi dalam hal dana ini. Yang saya banggakan pula, semua kepala SMP, kepala SMA yang sama-sama peduli dengan kegiatan ini juga ikut berpartisipasi Bapak Ibu. Tak kalah penting, semua kepala sekolah TK Pembina, kepala sekolah SD sekecamatan Kubu, ada 42 SD, alhamdulillah juga ikut berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana untuk pelaksanaan hari ini. Tapi tak kalah penting yang berdiri di depan Pak, Bu. Saya tidak ada yang muji, saya puji sendiri. Dan alhamdulillah berkat musyawarah yang kegiatan ini seraya seperti mendadak, karena memang perintah Pak Kadis harus segera kita tidak lanjuti. Kalau bisa dalam bulan Agustus ini semua kecamatan sudah mendeklarasikan
stop perundungan. Penutup ada WA Pak kayaknya di HP saya ini ada bunyi WA. Minta maaf, izin saya buka WA sebentar. Ibu minta izin bentar ya. Yang penting pembawa acara kalau izinkan ya saya buka. Izin Bu ya. Tak kalah asik. Rupanya Pak Sumarwan ini ngaco saya. WA beliau. Apa maksudnya WA? Pak tolong bacakan puisi saya yang terakhir. Dikira saya tidak punya puisi kali yang untuk terakhir. Tentu kalau saya buka ada puisi untuk nutup kan. Jadi Pak Sumarwan nih, jelas saya bacakan Pak. Jadi saya kesampingkan penutupan puisi atau pantun saya dari Pak Sumarwan nih. Kalau punya bulu sebilah, cantik. Ulangi ya. Kalau punya bulu sebilah, jangan dipotong dan dikerat-kerat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sambutan Kepala Desa Kubu. Kami undang dengan hormat Bapak Hermawansyah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Konstelasi enak, konstelasi di Tengarawa, buah rambutan enak dimakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Pak Sarif Firdaus, yang alhamdulillah beliau ini dulu udah kenal lama dengan beliau, beserta jajaran. Yang saya hormati Korwil Kecamatan Kubu beserta kecamatan 98 kecamatan lainnya yang mungkin saya agak kenal. Yang saya hormati Pak Camat Kubu, Pak Dan Ramil Kubu, para teman-teman Kades sekecamatan Kubu yang alhamdulillah yang hadir cuma 4. Ketua PKK Desa Kubu, adik-adik mahasiswa dari Universitas IAIN, PGRI, Ibu Bapak Kepala Sekolah SD, SMA, PAUD, SMK, Madrasah, Aliyah yang saya hormati. Pada kesempatan ini tentunya saya atas nama Kepala Desa Kubu juga mewakili teman-teman yang dari Kades sekecamatan Kubu. Tentunya ini merupakan hal baru. Kami dari pemerintahan desa dilibatkan dalam Gen JB ini. Nah, artinya persoalan Gen JB ini bukan hanya dunia pendidikan saja, Pak. Tapi kami para kepala desa juga hal semacam ini merupakan salah satu persoalan yang menjadi besar bagi kami. Karena kami selalu dibullying, di-framing dan segala macam yang belum tentu kebenarannya. Bahkan saya saat ini mungkin sekarang ini masih ada bau-bau hangatnya. Saya di-framing dan segala macam. Kemarin juga teman saya Pak Kades Lonaga juga demikian. Ini merupakan hal yang mungkin pelakunya kurang kerjaan juga, dan memang sanksinya tidak begitu berat. Mereka begitu membuat framing ataupun bullying segala macam itu cukup hanya sekedar klarifikasi, oke. Nah, seharusnya hari ini saya berharap ada Kapolsek Kubu beserta anggotanya, karena ini merupakan salah satu tindakan. Tapi beliau diundang tidak datang. Saya kecewa sebenarnya. Ini wilayah saya, wilayah Desa Kubu, tapi beliau diundang tapi tidak hadir. Padahal kita berharap ini gimana tindakan dari APH atau para penegak hukum berkaitan dengan hal-hal semacam ini.
Karena kami rentan Pak. Kadang-kadang kayak kemarin persoalan teman-teman dari masing-masing kades, salah satu ini sedikit curhat ya Pak ya. Nah, ada pembagian beras. Kami dari pemerintahan desa untuk membagikan beras masyarakat. Ada kebijakan kawan-kawan itu dibagikan secara rata. Dan itu melalui kesepakatan. Tapi oleh oknum ini merasa coba-coba tidak melakukan kesepakatan. Kami diundang, kami sebenarnya dapat 20 kilo tapi hanya dapat 3 atau 5 atau 10 kilo. Ini jadi booming, ini jadi besar. Padahal dia sudah melakukan kesepakatan. Akhirnya tindakannya apa? Cukup klarifikasi, oke. Padahal marwah kita sudah kemana-mana. Nah inilah sama dengan kejadian kami atau saya juga kemarin yang belum tentu kebenaran tapi isunya sudah kemana-mana. Nah inilah karena tidak ada sanksi, tidak ada jeratan dari penegak hukum berkaitan dengan bullying ataupun framing ini tadi. Nah saya berharap langkah-langkah yang perlu selain dari diri kita tentunya ada sanksi yang mereka dapatkan, sehingga ini saya yakin bisa untuk sebagai penanggulangan terhadap atau untuk capai target kita Gen JB ini. Pada kesempatan ini Bapak Ibu beserta Pak Kadis yang saya hormati, bullying ataupun framing ini memang salah satu perusak Pak, perusak marwah, perusak tatanan yang sudah kita bangun sama-sama. Ada oknum yang tidak senang dengan salah satu dewan guru ataupun kepala sekolahnya, dia membuat framing ataupun bullying dan segala macam. Jadi sekolah itu yang berdampak, sekolah itu yang marwah sekolah itu yang jadi rusak. Nah sama kami dari pemerintah juga demikian. Jadi berharap kita sama-sama konsen bagaimana penanggulangan bullying ataupun framing ini tadi, sehingga kita sama-sama untuk memajukan suatu dinas ataupun dunia pendidikan maupun kami di dunia pemerintahan desa, sehingga hal semacam ini tidak menjadi momok, tidak menjadi persoalan serius bagi kami, karena kami dari pemerintahan desa ini merupakan salah satu kegiatan. Saya apresiasi sekali karena kami dilibatkan, karena kami juga tidak pernah melakukan hal seperti ini Gen JB ini, tapi di dunia pendidikan sudah melakukan ini, sangat apresiasi sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan hal atau langkah antisipasi yang insya Allah kedepannya akan bisa kita atasi, kita tanggulangi sama-sama. Karena dunia pendidikan pun juga terlepas dari masing-masing kedinasan, tapi juga di wilayah masing-masing. Jadi dengan adanya kebersamaan ini, sinergi ini, kolaborasi ini, kami dari pemerintahan desa juga ikut terlibat dalam pengawasan di dunia pendidikan di masing-masing desa atau daerah. Karena kalau tidak seperti ini, kami juga tidak mau mencampuri Pak. Kami takut nanti seolah-olah kami terlalu jauh. Kami dari pemerintahan desa ini ingin semuanya, apalagi kami di Desa Kubu ini bukan hanya dunia pendidikan, tapi di instansi-instansi kami selalu bersinergi, baik itu kecamatan, KUA, Kapolsek dan Ramil Puskesmas dan lain-lainnya. Saya menyampaikan ini bentuk kepedulian kami dari pemerintahan desa. Tadi juga disampaikan Pak Korwil, ini terlalu membesar-besarkan Pak. Ini sebenarnya bentuk kepedulian aja sebenarnya. Jadi mengatakan saya selaku Kepala Desa Kubu luar biasa salah, karena saya biasa di luar saja sih Pak. Jadi dalam hal ini kami apresiasi terhadap dunia pendidikan yang dilaksanakan Korwil Kecamatan Kubu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, membuat roti sangatlah mudah, tepung diaduk agar menyatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Terima kasih Bapak. Sambutan Camat Kubu dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Kecamatan kepada Bapak Imam Susanto. Disilakan. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau para hadirin melihat busananya kayak tukang parkir, nggak kayak pegawai negeri. Pak Kadis, ini saya, beginilah saya, seorang PNS, tetapi di waktu Sujiwo Sukiryanto deklarasi di Kecamatan Kubu, sayalah yang jadi MC-nya. Jadi kalau ada kemudian pendatang-pendatang baru yang petentang-petenteng mengaku orang Sujiwo, senyum saja. Pak Kadis yang terhormat beserta jajarannya, Pak Dan Ramil, Bapak Kepala Sekolah, anak-anak mahasiswa, kemudian saudara-saudara kepala desa yang hadir dalam kesempatan ini. Ini adalah acara momentum yang sangat bagus dan baru akan dideklarasikan untuk Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Kubu. Pak Kadis, orang Kecamatan Kubu itu orangnya unik. Walaupun dalam dekade kepemimpinan Bapak Muda Mahendra sebagai Bupati, Kecamatan Kubu ditinggal. Dari Pontianak ke Sungai Kakap, jalannya mulus dan lebar. Tapi ke Kubu silahkan, hancur lebur. Tetapi putra dan putri orang Kecamatan Kubu itu laga-laga yang ikut mendeklarasikan pemekaran Kabupaten Kubu Raya, dari mulai Bapak Muhammad Emsod Jafar almarhum, Bapak Bujang Hadi, itu pendekar-pendekar orang Kubu yang memekarkan Kubu Raya. Kemudian M. Suharso yang sekarang masih hidup, dan itu adalah sejarah bahwa Kubu Raya mecah itu dengan berdarah-darah. Kemudian yang waktu itu Kubu Raya akan menjadi Kabupaten Sungai Raya, orang Kubu pun protes karena mekarnya Kabupaten Kubu Raya itu sejarahnya karena di Kubu adalah ada kerajaan. Maka terbentuklah yang namanya Kabupaten Kubu Raya yang sampai saat ini kita nikmati. Kita barangkali generasi yang kedua, Pak Kadis ya. Yang generasi pertama sudah pensiun, dan saya juga sudah hampir tua, menjadi sekcam yang paling tua mungkin dan yang paling jelek. Mungkin karena belas kasihan Bapak Bupati aja Pak PJ itu mengangkat saya menjadi sekcam, karena sebentar lagi mau pensiun. Adapun ada nuansa, kata Pak Boy Kades Kubu itu, janganlah jadi wakil terus atau sekcam terus, jadilah camat yang definitif. Itu pun hak prerogatif bupati untuk mengangkat itu. Kalau diangkat siap, kalau enggak pun siap. Jadi hidupnya kayak saya itu makanya gemuk saja, mengalir tanpa beban. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penampilan panitia pada hari ini sangatlah apik, disajikan sekapur siri penampilan putra dan putri anak bangsa. Walaupun saya bilang tadi ke Pak Kadis, Pak Marwani memaksakan gendak. Di sini daerah orang Melayu tapi penampilannya tari Jawa. Tapi kata Pak Sumarwan,
Iya, tariannya Jawa, tetapi yang nari itu budak-budak Melayu. Dan inilah yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita pertahankan. Hidup agama. Hidup. Pak, saya kalau kata orang Kubu, saya adalah orator yang kayak Bung Karno, tetapi nasibnya kayak bungkusan. Iya, sedih sekarang di TV, di TikTok, orang ambisi menonjolkan keegoannya, kesukuannya sehingga kita perang. Jadi hilanglah yang namanya cita-cita bangsa. Bangsa Indonesia itu besar dari Sabang sampai Merauke, kemudian berpulau-pulau, kemudian berbangsa-bangsa dan beraneka suku. Suku itu bukan menjadi musuh, tetapi kalau kemudian suku itu menjadi satu, indah, dan jadilah negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, berbangsa-bangsa, tetapi kita adalah satu juga, yaitu Indonesia. Tapi kalau kemudian mohon maaf, gara-gara sepele kemudian menonjolkan kesukuannya, saya kata, ya Allah, kenapa bangsa ini begini? Sudah kepemimpinan nasionalnya lagi gojang ganjing, ngurusin yang menurut saya itu tidak membangun bangsa, dari mulai penyitaan rekening, penyitaan tanah yang terlantar, dan itu merugikan warga masyarakat kecil. Sementara yang harus kita kerjakan itu adalah lebih besar untuk bisa Indonesia menjadi sejahtera. Para ibu, saudara-saudara sekalian, mohon maaf Pak Camat tidak bisa hadir, dan karena ada kegiatan di Kabupaten Kuburaya yang tidak bisa ditinggalkan. Walaupun kata Pak Boy, sebenarnya walaupun budak bale, tapi kalau kemudian camatnya orang tempatan, selalulah di tempat. Tapi itu semua adalah hak prerogatif Pak Bupati. Semoga deklarasi pada pagi hari ini dan kita deklarasi yang pertama di Kabupaten Kuburaya akan menjadi spirit kecamatan-kecamatan lain untuk mengadakan deklarasi dan kemudian bullying yang ada di anak-anak negeri, yang ada di sekolah-sekolah itu stop. Tidak ada kekerasan lagi. Terima kasih Bapak. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Syarif Muhammad Firdaus SPD MPD, disilakan. Buah cempedak, buah rambutan, kawannya mangga dan buah kuini. Izinkan saya memberi sambutan, tapi kalau kita sepakat kita cukupkan sampai di sini. Lanjut saja ya. Jauh-jauh dari Sungai Raya ke Kubu, masa tak ini kan? Pergi ke Kubu, enaknya malam. Jalan pelan-pelan, hindari batu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuti ya. Di bulan puasa banyak buah kurma. Ketika berbuka sedap dimakan. Bullying ini ancaman untuk kita semua. Ayo bersama-sama kita hentikan. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di tempat yang luar biasa, nyaman, sejuk, banyak angin, sampai-sampai Pak Camat tadi masuk angin. Yang saya hormati Pak Camat,
Saya tidak menyebut Pak Sekcam karena kalau kita lihat tadi pas itu memang camat kayaknya. Makasih Pak Camat sudah berkenan hadir bersama-sama kami. Ini menandakan Pak Camat punya komitmen yang kuat terhadap pentingnya kita segera menghentikan segala bentuk perundungan. Yang saya hormati Pak Kapolsek yang tidak hadir, Pak Dan Ramil, Bapak-bapak kepala desa, khususnya kepala desa Kubu yang tadi sudah memberikan sambutan dan ternyata tidak sekedar sambutan, kata Pak Korwil tadi, beliau juga memberikan dukungan full. Tadi saya juga sempat tanya Pak ini apa organ tunggalnya ini dari mana? Oh dari saya gitu. Makasih Pak Kades, dukungan semacam ini yang sangat kita butuhkan. Yang saya hormati Pak Korwil, Pak Suhadi yang tadi juga sudah menyampaikan laporan selaku Ketua Panitia, selaku koordinator kegiatan ini yang luar biasa. Kubu dapat melaksanakan deklarasi ini secara luar biasa Pak Camat. Padahal saya itu sebenarnya minta Pak Camat menginstruksikan ini laksanakan sederhana saja. Pas dikumpul di salah satu sekolah atau apa, tapi Kubu ini memang luar biasa. Kata Pak Camat setuju sih, agak lega sedikit Pak. Tapi itu menandakan, sekali lagi itu menandakan komitmen yang luar biasa. Bapak Korwil yang namanya hadir semua, bapak-bapak pengawas, ketua ketiga S serta jajaran, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, jenjang PAUD sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Hadir juga Ketua MKKS SMP Kabupaten Bogor Pak Adnan, adik-adik mahasiswa dari Universitas PGRI dan IAIN ya. Makasih juga udah ikut hadir bersama-sama kita semua. Saudara semua, teman-teman semua, data per hari bulan Juni kemarin. Jadi saya mulai dengan data nih Pak Kades. Data menurut Kementerian PPA, Perempuan dan Perlindungan Anak. Selama periode Januari sampai dengan Juni, di 6 bulan semester pertama, di Indonesia itu terjadi tidak kurang dari 13.000 kasus perundungan. 13.000. Itu yang sempat terdata dan terlaporkan sampai ke Kementerian PPA. Dan banyak yang belum terlaporkan. Di Kalimantan Barat sendiri, selama periode yang sama, Januari sampai dengan Juni itu, terjadi 128 kasus. Itu pun yang terlaporkan. Karena banyak juga kasus-kasus serupa itu langsung diredam, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan, itu tidak sempat mencuat. Yang terlaporkan itu ada 128 kasus di Kalimantan Barat. Termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Bahkan salah satu kasus bullying ini di Kubu Raya itu sempat viral kayak kemarin. Saya yakin semuanya pada ngelihat video bullying itu. Baru beberapa hari terjadi, itu viewernya itu sudah mencapai 147.000, belum sampai seminggu kejadiannya itu. Mungkin kalau tidak segera dihentikan oleh Pak Bupati kemarin, kebetulan saya ikut mendampingi beliau, langsung ke lokasi, langsung menemui anak yang menjadi korban bullying, langsung ke sekolah tempat kejadian, yang jangan tak terbendung lagi. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, salah satunya itu ada yang saat ini sedang berada di Mekah, kebetulan pengelola travel umroh. Itu saking simpatiknya dia dengan anak korban bullying itu, dia mau mengumrohkan anak itu full biaya, mulai keberangkatan sampai umroh sampai pulang kembali itu mau dibiayai. Nah, Pak Suryadi kalau mau umroh gratis berarti bully dulu. Ini menandakan bahwa
bahwa perhatian seluruh masyarakat terhadap tindakan dan aktivitas bullying ini cukup tinggi sebenarnya. Gampang sekali terpicu. Bullying yang mudah terpicu, ketika itu muncul gampang sekali mendapatkan perhatian. Jadi Pak Kades sampaikan itu beberapa contoh diantaranya. Dari sekian kasus itu, nah, di Kalbar ya, kita bicara di Kalbar, Kalimantan Barat, 128 kasus itu, 65 kasus bullying itu terjadi di rumah. Terjadinya di rumah. Karena itu penting nih, dan apa yang dilakukan oleh Kecamatan pun luar biasa, mengajak serta stakeholder, perangkat desa dan sebagainya, ini penting. Karena lebih banyak kasus bullying itu terjadi di rumah. Ada 46 kasus itu terjadinya di sekolah. Di sekolah itu tempat kedua yang paling sering terjadi bullying. Berdasarkan data juga, nah, kita sekarang harus by data. Kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah itu paling banyak terjadi dalam kelas. Yang pertama. Yang kedua, sering terjadi di mana? Di kantin sekolah. Kemudian terjadi di mana? Di lapangan olahraga atau tempat bermain anak-anak itu sering terjadi. Di mana lagi? Di lingkungan, ini di luar sekolah, di luar rumah, tapi di lingkungan area sekitar. Jadi ada contoh kayak kemarin terjadi di Sungai Ambawang. Pelaku bullyingnya dan korban bullyingnya itu anak SMP, tapi kejadiannya di lapangan sekolah SD. Nah, jadi yang dibully itu anak SMP, pelaku juga anak SMP, kakak kelasnya, tapi kejadiannya itu di lapangan salah satu SD, dan itu di luar jam sekolah. Ini begitu luar biasa hari ini. Bullying itu sudah sangat luar biasa. Terjadinya bullying itu seringkali diawali adanya perbedaan. Nah, seperti Pak Camat sampaikan tadi. Jadi biasanya itu diawali dengan ada anak yang mungkin secara fisik agak beda dari yang lain. Entah lebih gemuk ke, entah lebih tinggi ke, entah lebih kurus ke, entah lebih apa ke. Atau warna kulit beda misalnya, karena beda suku, beda apa. Atau bahasa berbeda. Nah itu seringkali terjadi bullying itu awal-awal seperti itu. Mulailah terjadi nih, diawali dengan bullying yang sifatnya verbal. Misalnya agak gemuk dari itu dipanggil si gendut misalnya sama kawannya. Ini saya nyebut gendut, ini bukan kan Pak Camat gendut, saya juga gendut Pak Camat. Pak Suwadi lebih gendut. Dipanggil secara berulang-ulang. Ini belum fisik nih, hanya ucapan-ucapan saja yang kemudian menimbulkan ketidaknyamanan buat si anak itu bullying. Meningkat kemudian bullyingnya itu tidak sekedar ucapan verbal saja, meningkat ke pengucilan. Nah, ini kan ini agak beda, misalnya anak yang satu ini agak dikucilkan sama kawan-kawannya. Kawan-kawan yang lain main dia tidak diajak misalnya kan. Karena agak beda itu tadi, bahaya tak nyambung kau, misalnya gitu kan, atau apa gitu. Itu bullying sosial. Meningkat lagi bullying itu bisa lari ke aktivitas fisik, bullying fisik. Nah, itu sering kita lihat. Mungkin dipukul, mungkin ditendang, mungkin ditampar, mungkin diapakan gitu ya. Dalam sebuah komunitas pendidikan itu kan ada guru, ada kepala sekolah, ada orang tua murid, ada warga sekitar sekolah.
posisi yang paling lemah dalam komunitas itu murid. Ya kan? Murid dibandingkan dengan guru lebih lemah murid. Banding pelak sekolah apalagi kan. Posisi yang paling lemah itu adalah murid. Itu yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu sehingga banyak terjadi korban bullying itu kalangan anak. Meskipun ada ya kasus guru yang kena bully itu juga ada. Guru dibully sama murid itu ada. Biasanya itu udah jenjang-jenjang SMA ke atas tuh. Anak-anak sekarangnya agak-agak gimana gitu kan. Bahasa hormat itu juga udah mulai bergeser. Jadi gurunya yang kena bully. Nah tapi yang paling sering dan lebih sering terjadi itu anak yang menjadi korban. Dukungan orang tua atau perhatian orang tua ini juga menjadi salah satu faktor lain yang bisa menyebabkan bullying itu bisa tumbuh subur. Kita seringkali itu kurang peka nih kan, kita nengok anak kita pulang ini kan pertama ditanya itu ada PR enggak? Itu yang paling sering ditanya orang tua pertama kali nih, anak udah balik sekolah itu ada PR enggak? Nah, terkesan pernah perhatian. Orang tua jarang sekali nanya, ada apa? Kenapa? Tadi gimana? Ngalamin belajar apa saja? Atau tidak peka terhadap perubahan-perubahan gejala perilaku. Anak yang tadi ini misalnya riang, kemudian tiba-tiba jadi murung, kadang-kadang jadi takut nak ke sekolah. Nggak pergi ke sekolah tuh takut. Atau tiba-tiba minta uang jajan lebih dari biasanya tanpa bisa memberikan alasan yang jelas. Ini tiba-tiba minta duit ya dengan mama, dengan bapak nih, lebih banyak seperti dari biasanya. Alasan dia mau beli buku lah, alasan mau beli alat tulis lah, buat sekolah lah. Padahal sudah dicek tidak ada tuh alat-alat yang mau dibeli itu. Nah orang tuh jarang sekali ngecek sampai ke sana. Rupanya anak itu kena apa bahasa kita nih? Kena take. Kok bahasa Inggris itu kan? Kena palak. Mungkin sama kakak kelasnya, mungkin sama siapa. Dulu ada guru ya dulu. Bukan di Kuburaya. Ada guru yang suka minta sama muridnya. Unik itu minta belikan rokok gitu. Jadi anak-anak itu disuruh patongan ngumpulkan duit. Pak guru minta belikan rokok. Ketika tindakan-tindakan semacam ini terjadi secara berulang, maka dia masuk kategori bullying. Jadi bullying itu tindakan yang agak agresif yang dilakukan satu pihak ke pihak lainnya, biasanya dari pihak yang lebih kuat nih, yang lebih lemah, baik secara fisik maupun juga secara non fisik ya, kedudukan atau usia. Dan itu dilakukan itu berulang. Nah jadi jangan salah paham juga nih. Sehari setelah kita deklarasi yang di tingkat kabupaten kemarin, itu besoknya saya itu dapat WA dari salah seorang Japri. Pak, saya mau melaporkan kasus bullying gitu. Gimana kejadiannya? Cucu saya nih yang kena bullying ini. Jadi cucu beliau tuh kelas 1 SD gitu kan. Pas di sekolah gitu itu tuh pangkak kakinya itu jatuh sandung. Dan ternyata setelah dicek itu yang mangkaknya itu kakak kelas yang kelas 4 SD. Nah saya jelaskan. Itu sering terjadi gitu atau gimana Pak? Enggak sih, sekali itu ya sih. Nah yang begini ini tidak masuk kategori bullying, tapi itu sudah termasuk tindakan agresi, jadi tidak berulang. Ini jangan sampai salah paham juga, kita ini kan jangan sampai latah juga. Nah, ada kenakalan-kenakalan anak itu biasa. Ya apa gitu. Atau dibercanda, meskipun candaan-candaan tertentu itu berpotensi mengarah jadi bullying. Nah ini penting untuk terus disosialisasikan. Makanya saya berharap setelah hari ini
kita deklarasi bersama di tingkat kecamatan. Di sekolah nanti juga harus ada follow up nih. Di sekolah-sekolah kita ini Pak Camat, Pak Kades, itu sudah terbentuk namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Itu sejak tahun 2023 bahkan. Seluruh sekolah baik negeri baik swasta, tidak ada yang tidak punya tuh tim itu. Karena kita wajibkan pada saat itu dan ditagih memang, diupload, didaporkan, disampaikan sampai ke kementerian. Kalau ada satu sekolah yang belum bentuk tim itu ditagih terus sampai bentuk. Nah tim ini harusnya dia buatlah kegiatan-kegiatan, dia susunlah program-program, gimana caranya mencegah. Ya, kalau yang sudah terlanjur gimana cara penanganannya. Dan itu tidak harus begini, tidak. Disesuaikanlah dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolahnya masing-masing. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebinekaan kita itu melahirkan banyak kearifan lokal. Oh, ada suatu daerah itu memang mengedepankan adat, misalnya bisa kena adat, misalnya kita senggol apa itu bisa kena adat misalnya. Nah, tapi di daerah lain mungkin berbeda cara perlakuannya, kearifannya berbeda. Nah, tapi jauh yang lebih penting adalah upaya-upaya kita melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi. Karena kalau sampai terjadi, hari ini anak itu atau orang itu menjadi korban bully, besok tidak tertutup kemungkinan dia jadi pelaku bullyingnya. Karena bullying itu menimbulkan trauma. Dan berbagai tingkatannya itu ketika dituduh ejek atau dipukul atau diapakan itu akan membekas tuh di alam bawah sadar dia tuh. Dan pada waktunya ketika dia merasa dia punya kemampuan, dia akan lakukan perbuatan yang sama atau serupa. Balaslah. Ada yang memang langsung dengan yang dulu pernah membuli dia, atau dia melakukan ke pihak lain. Ketika dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD dia kena bully ke kakak kelasnya. Ketika dia naik kelas 4, kelas 5, kelas 6 badan udah agak besar sedikit, dia pula membuli adik kelasnya. Ketika SD dia dibully, ketika SMP dia membuli. Bullying itu meninggalkan trauma. Dan trauma ini berakibat banyak nih. Nanti Bapak Ibu silakan searching, banyak tuh itu. Di Indonesia selama bulan Januari sampai bulan Mei, dalam 5 bulan terakhir nih, Januari, Mei 2025, itu ada 500 kasus bunuh diri. Ini data nih, ini bukan kira-kira. Ini data dari Mabes Polri. Di Indonesia itu ada 500 kasus bunuh diri selama periode Januari sampai bulan Mei. Artinya rata-rata itu 100 kasus tiap bulan. Itu setelah didalami, ditelusuri, sebagian besar itu dia bunuh diri itu tadi itu karena dia itu korban bully. Dia tidak mampu lagi menahan beban itu, dan dia tidak punya tempat lagi untuk bercerita. Guru dan orang tua kurang peka terhadap perubahan-perubahan yang nampak. Kemudian dia memilih, jalan katanya COD ala dengan mereka, mau kan bunuh diri. Luar negeri lebih banyak lagi nih kasus-kasus macam ini. Korea yang anak-anak kita sekarang pakai gandung dengan Korea itu, yang emak-emak suka nonton drama itu angka bunuh diri pelajar paling tinggi di dunia. Karena banyak sekali kasus-kasus macam itu yang tidak punya tempat untuk bercurhat. Kalau di luar itu kan tak peduli itu anak, urusan anak, orang tua. Anak kemudian menanggung bebannya sendiri. Yang bisa diatasi lah sama dia. Yang tidak bisa diatasi dia pendam. Kalau dia punya teman dekat dia ajak curhat. Kalau dia tak punya teman dekat,
Karena trennya itu sekarang di negara-negara maju itu semakin individualis, makin tak ngurus orang lain. Sibuk sendiri dengan segala aktivitasnya. Nah, jadi jangan suka-suka tuh gitu tuh kalau kita nengok nih anak-anak udah mulai apa? Nggak peka dengan lingkungan, diajak ngomong pun susah. Kita sendiri pun juga sibuk sendiri. Nah, itu ciri-ciri individualis tuh. Nah, anak-anak yang individualis ini rentan mengambil jalan pintas ketika dia menghadapi sebuah persoalan yang dia tak bisa mengatasinya. Selama dia masih bergaul, bersosialisasi, dia masih bisa tuh. Minimal dia punya tempat untuk menyalurkan kekesalan dia atau apa gitu kan. Nah, itu juga harus jaga-jaga nih. Bullying itu tindakan pidana. Nah, ini tadi nih Pak, seperti yang Pak Kades sampaikan. Itu bisa dipidanakan. Jadi nanti ada contoh pasal ini, mungkin dia kategorinya bisa ini kayak penganiayaan. Oh ini kayak kalau yang verbal mungkin ujaran kebencian misalnya. Kalau dia sebarkan lewat media sosial, sekarang lagi ngeter-ngeter, itu bisa kena undang-undang ITE. Oh masih anak-anak Pak, belum bisa dihukum. Ada tuh lapas anak. Ini bisa dipidanakan. Anak yang bisa dipidanakan. Kalau tak bisa lagi ini kan, bagi orang tua, apalagi guru. Karena memang ini harus menjadi atensi kita semua. Dan saya berharap ini bukan sekedar seremoni-seremoni saja. Ayo kita follow up. Ayo setelah kita berdeklarasi ini kita teguhkan komitmen kita. Benar-benar kita teguhkan nih komitmen kita. Oh ini bahaya ternyata barang ini. Tak boleh kita biarkan. Yang sampai anak kita menjadi korban bully, kan nanti dia itu besok lusa boleh jadi dia pula yang jadi pembulinya. Jangan sampai dia itu datang ke sekolah pun udah segan, udah sungkan, karena sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan. Kan seharusnya begitu sekolah. Ya jadi Dewantara itu bilang sekolah itu taman siswa. Kalau taman itu kan harus indah, harus rapi, harus asik, harus menyenangkan, harus bikin betah. Kan taman. Ketika kita meninggalkan taman itu harusnya pengen nak balik lagi ke situ. Sekolah harus kita bangun dengan iklim semacam itu. Ketika anak itu pulang tuh itu begitu merindukan sekolahnya. Nah, guru-guru juga gitu. Jadilah guru-guru yang dirindukan oleh muridnya. Jangan sampai ketika anak itu pulang sekolah itu seakan-akan merdeka gitu kan. Berarti tak nyaman di situ. Besok disuruh sekolah pun udah tak banyak alasannya. Sakit tuh, demam tuh menjadi sesuatu yang sangat disuka. Karena bisa tak sekolah. Hujan pagi-pagi itu suka tak sekolah. Kenapa? Karena sekolah tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan. Tapi ketika sekolah itu kita bangun dengan iklim yang nyaman, iklim yang asik, iklim yang membuat orang itu merasa betah. Tempat yang paling dirindukan anak itu sekolah. Pengen besok-besok tuh hari Senin lagi gitu. Kalau udah hari Minggu, pengen besok tuh cepat kan supaya bisa sekolah lagi. Nah saya tuh pernah ngalami kayak gitu. Jadi ketika SD itu, kepengen sekolah gitu, kan asik gitu. Nah ketika SMP pengen, kok bisa tak sekolah gitu, pengen cari libur ya. Terus SMP-nya betul kurang nyaman. Waktu yang saya. Nah yuk kita bangun nih, iklim yang nyaman, iklim yang tentram, iklim yang menyenangkan, iklim yang bebas dari segala aktivitas perundungan. Baik sesama murid, murid dengan murid, baik guru dengan murid, dan jangan sampai terjadi. Ini apalagi itu udah deklarasi. Setelah deklarasi ini masih terjadi seperti itu, kita akan berikan sanksi. Kalau kata Pak Bupati itu, kayak beliau menyikapi, ditanya wartawan nanya beliau kemarin, ada videonya teman-teman.
Pak, sanksi terhadap guru yang bully itu seperti apa? Kalau dia nih guru SD, SMP di bawah binaan saya pecat ya, Pak Bupati. Dalam 5 bulan ini udah 4 orang guru kita berhentikan. Tengah kita kekurangan guru. Udah keluar SK-nya. Tapi kubu tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Dan bawang, kelapa kedai. Jangan. Ayo kita sama-sama, tidak sekedar nanti kita mengucapkan deklarasinya, tapi betul-betul ayo kita camkan bahwa ini memang sesuatu yang sangat penting. Bullying itu sudah menjadi ancaman untuk kita semua. Ayo kita bertekad wujudkan sekolah-sekolah kita yang zero. Jangan sampai ada satu pun anak kita itu yang menjadi korban, apalagi pelaku pembulian. Ayo kita jadikan lingkungan sekitar kita. Ayo kita jadikan rumah kita, ayo kita jadikan komunitas belajar dan sekolah-sekolah kita ini, masyarakat kita, Kubu Raya, khususnya Kecamatan Kubu, harus kita bebaskan dari segala bentuk tindakan perundungan atau bullying. Setuju ya? Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Makasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Pembacaan komitmen bersama Gen ZB dipimpin oleh Ibu Sri Anita SPD. Ibu dan Bapak, izin saya akan membacakan komitmen bersama Gen ZB. Nanti Ibu Bapak mengikuti saya, dimulai dari kata pertama. Ya. Komitmen bersama Gen ZB. Generasi Zero Bullying. Kami seluruh kepala satuan pendidikan jenjang PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, beserta muspika dan kepala desa se-Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, berkomitmen untuk pertama, menolak dengan tegas dan tidak mentolerir segala tindakan bullying terhadap peserta didik dalam bentuk apapun. Kedua, bersungguh-sungguh untuk membangun suasana yang aman, nyaman, dan bebas perundungan bagi seluruh peserta didik dan warga sekolah, demi terwujudnya iklim zero bullying di satuan pendidikan. Ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di satuan pendidikan. Demikian komitmen ini kami buat dan tanda tangani dengan penuh tanggung jawab. Gen ZB. Gen ZB. Kubu Raya.
Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya. Dengan mengucap bismillah, tanda tangan akan dimulai oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, Bapak Syarif Muhammad Firdaus, SPD MM. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dilanjutkan oleh Camat Kubu. Izin Bapak jika tidak sampai di bawah boleh. Dilanjutkan dan Ramil Kubu. KUA. Kepala Desa. Perwakilan dari salah satu kepala desa. Semua enggak apa-apa, semua. Pak Sultan enggak mau, Pak Sultan. Bapak Korwil. Ibu pengawas pembina di Kecamatan Kubu, Ibu Tri. Sebulan satu itu, Pak. Ketua PKK Kubu. Nomor 2 aja, Bu. 31 boleh, Bu. 31, 41. Yang tinggi. Oh. Ketua MKKS atau yang mewakili. Ketua K3S. Masing-masing kecamatan Bapak ya izin. Dari Sungai Raya. Korwil masing-masing wilayah. Ya sudah. K3S Bapak. Saya belakangan, saya kan rumah. Siapa nak video? Sendang dulu ya Pak, sendang dulu. Ini? Sudah. Ini? Enggak. Pak Muhammad. Ketua PKK Kubu. Sudah. Ya. Awas Pak Rahman ya. Korwil untuk masing-masing wilayah sudah Bapak? Baik Teluk Pagedai, Kubu, Sungai Raya. Oke Bapak, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Masih ada? Empat lima lah, 45 dulu. Ini nomor ya, Bu. Enak sekali. 60.
bukan tempat, jangan nyari-nyari. Perkenalkan kami dari SD 5 membawakan tundang tentang muji. Assalamualaikum. Salam
Buatlah kandang di tengah sawah, bawahnya ada kolam ikan. Kalau ada tundang kami yang salah, mohonlah segera untuk dimaafkan. Galikan sumur di ladang tanah dan kampung masukkan ikan. Kami berharap kamu kembali datang, marilah perubahan tidak yang digenggam. Terbangkan kayu dari dalam hutan, di belah pulang buat tempakan. Kami berharap ada harapan, datangnya kamu beri masa depan. Anyam karton buat jamangan, masukkan di baskom, simpan dalam batu. Sekianlah pantun yang kami tendangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat tersentuh cinta, yang masih spesial buat Bapak Ibu yang saya hormati di siang hari ini. Buat Pak Dewa, Mas kameramennya, selamat bertugas ya. Yang masih bersama BW Audio. Buat adik-adik mahasiswa, gimana yang udah siap lagunya? Goyang sama-sama yang di belakang ya. Tapi masih spesial buat Bapak Ibu semuanya di siang hari ini.